Oke, balik lagi di malam-malam ini di podcast gue yang tentunya eh, malam yang semakin malam dan semakin ditemani oleh rintikan hujan-hujan karena sekarang tuh lagi musim hujan jadi mungkin lo semua juga ya mungkin lebih enakan di kamar gitu ya, daripada keluar gitu ya, hujan juga gitu kan. Dan juga ya mau ngapain lagi gitu ya kalau misalnya hujan, mau nongkrong, mau naik motoran gitu, cengtri gitu kan, ya basah nantinya gitu kan, terus gak enak badan gitu juga di zaman sekarang ini kan lagi maraknya gitu kan, virusnya udah mulai makin berkembang, mutasi segala macem. Jadi saran gue, lo mendingan di rumah aja deh, di kamar selimutan gitu kan, terus dengerin podcast gue yang podcastnya bentar-bentar galau, bentar-bentar sedih gitu kan. Mungkin yang sedih yang dengerin gitu, kalau yang kayak gue ya, yang dengan sudah pengalaman ya biasa aja gitu kan ya. Oke, kita balik lagi ngomongin masalah cinta dalam hati. Mungkin lo semua udah ngalamin ya namanya rasa cinta, rasanya sayang, rasanya kangen banget pengen ketemu si dia gitu loh. Walau akhirnya ya kan, akhirnya ketika kita sedang kangen-kangennya, kita lagi sayang-sayangnya gitu loh, ternyata banyak kejadian endingnya itu mereka cuma menganggap kita cuma teman gitu loh. Ya kan, itu banyak kejadian yang mereka curhat sama gue ketika mereka sedang sayang-sayangnya, sedang cinta-cintanya, sedang kangen-kangennya gitu loh. Mereka justru malah merasa sedih, galau gitu kan, karena uh, yang mereka sayangi itu, karena mereka kangenin tiap malam, tiap hari ya kan, uh, tiap detik ya, tiap detik dikangenin. Ternyata pas dengar kabar dari teman dekatnya, yang kalian kangen itu malah milih yang lain gitu dibanding kalian gitu loh. Jadi itu mungkin yang merasa cinta dalam hati itu yang menjadi sakit gitu ya. Itu banyak pengalaman-pengalaman kayak gitu, ya yang bisa dibilang yang bisa bikin hati kita tuh jadi galau, sedih, gak enak makan, gak mau kemana-mana gitu kan. Ya itu namanya cinta gitu loh. Adapun ada juga gitu loh, ada juga cinta dalam hati itu seperti ini, seperti lo suka sama orang gitu ya, lo suka sama orang tapi lo nggak bisa ngungkapin gitu loh, sampai bertahun-tahun lo nggak bisa ngungkapin gitu. Itu namanya cinta dalam hati. Jadi gue pernah punya curhatan teman gue yang tadi gue bilangin itu cinta dalam hati itu, uh, dia suka sama cewek, tapi itu dia sampai sekarang ini dia belum bisa yang namanya ngomong, yang namanya ngungkapin, walaupun udah sering yang namanya chat-chatan WA gitu ya. Chat WA itu kan sekedar ini aja sih, sekedar ya paling nanya di mana, udah makan belum, atau juga lagi ngapain. Itu kan suatu pertanyaan yang standar banget ya. Dia belum berani sampai sekarang gitu loh, dia belum berani sampai sekarang ngomong. Dan pada endingnya lo tahu semua pada ending kenapa pas gue ketemu sama teman gue itu, sekarang dia lebih banyak diam, lebih banyak renung gitu loh. Dan ternyata akhirnya dia curhat sama gue. Dan ternyata ya, cewek yang selama ini dia suka, dia incer-incer sampai dia nggak bisa ngomong, dia udah nikah. Dia udah nikah dan udah punya satu anak.
Nah selama ini dia temen gue nggak tahu, ya kan? Karena di DP di profil WA-nya itu kan nggak ada foto anaknya, cuman ceweknya doang sendiri kan, makanya dia pikir dia masih single gitu. Ternyata pas dia tahu dia udah punya anak dan udah nikah, ya udah hancur, semuanya sia-sia gitu loh, ya kan? Terus mau dibilang apa kalau udah kayak gini, ya kan? Lu selama ini cuma bisa ngeliatin fotonya di profil, di Facebook, di Instagram, dan lu cuma bisa WA, cuma bisa nanyain kabar lagi ngapain, apa kabar, di mana, udah makan apa belum gitu kan. Dan pada akhirnya ya jawabannya ini gitu loh, jawabannya yang sungguh sangat-sangat menyakitkan ya. Dia udah punya anak dan udah punya nikah. Gue denger jujur nggak, maksudnya ya nggak tega ya ngeliat teman sendiri kayak gitu ya. Walaupun kalau misalnya dia ngomong langsung pun ya endingnya tetap sama gitu loh, tetap nyakitin juga gitu kan ya. Ya itulah namanya cinta dalam mati ya, yang nggak bisa lo ungkapin secara langsung gitu lah. Tapi menurut gue kalau lo semua punya pengalaman kayak gitu, lebih baik lo tanya dulu deh. Kalau misalnya lo punya gebetan atau punya apa yang lo suka gitu kan, lebih baik lo tanya gitu. Lo tanya kayak misalnya status gitu, kayak dia masih single apa udah married, apa udah punya anak gitu. Itu wajib kayak gitu. Jadi jangan kayak temen gue yang nggak nanya dulu gitu, itu salahnya dia. Yang nggak nanya tiba-tiba jawabannya seperti itu, ya itu bagi dia sih itu pasti sakit banget ya kan. Orang selama ini dia WA-an itu udah kayak apa ya, udah kayak ngasih harapan gitu, udah ngasih harapan. Cuman kan dia lupa nanya satu hal, yaitu status dia itu apa gitu loh. Lupa, dia cuma hanya melihat profil di WA-nya, profil di Instagram-nya ya, yang selalu sendiri. Itu yang dia lihat doang, itu doang gitu loh. Yang dia lupa itu nanyain statusnya gitu. Ya itulah yang namanya kalau misalnya lo nggak berani ngungkapin juga ya seperti itu gitu kan. Oke, cukup sekian aja podcast gue pada malam hari ini. Nanti besok kita bikin lagi dengan tema-tema yang seru dan pastinya mengharukan. Oke dong ya kan. Terus jangan lupa buat kalian semua yang lagi denger podcast gue, jangan lupa yang mau curhat bisa komen aja di komentar di bawah, nanti bisa gue bacain ya. Oke, see ya.